memang target goal tahun 2027 itu Unisma memang ditantang harus bisa menjadi world class university. Jadi mereka harus naik Hmm. kelas menjadi universitas yang berkelas dunia. Jadi seperti itu. Jadi memang perjuangan kami itu memang menuju arahnya tahun 2027 itu harus menjadi world class university dengan berbagai macam perjuangan. Sekarang teman-teman yang ada di Unisma khususnya itu sedang berjuang menuju ke sana. Ya, jadi saat ini memang Unisma lagi berada di berapa ini? Urutan 153 di Asia Tenggara. Menurut WUR ya, menurut WUR, Hmm. World University Ya. Ranking itu mudah-mudahan ini dengan harapan nanti itu bisa naik, jadi rankingnya bisa naik sehingga tujuan Unisma untuk terbang melesat jadi 10 besar. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi keempat Februari 2025 dengan topik utama fenomena UT, siapkan IT dan dosen untuk 1 juta mahasiswa. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk membahas mengenai pendidikan tinggi di Indonesia. Menurut rencana wawancara ini selain akan kami tayangkan secara digital, juga akan kami muat di majalah Kampus Indonesia edisi Maret 2025. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Sugianto, STMP. Beliau adalah Ketua Pengurus Yayasan yang Mengampu Universitas Islam Malang. Apa kabar, Prof? Baik-baik, baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Agus Sugianto lahir di Malang 2 Agustus 1963, kemudian Betul. menyelesaikan S1 Pertanian di Universitas Islam Malang, S2 Biologi Molekuler Reproduksi di Universitas Brawijaya, dan S3 Pertanian di Unpad, Universitas Padjadjaran Bandung, menjadi dosen di Fakultas Pertanian Unisma, pernah menjadi Direktur Pascasarjana, dan saat ini menjadi Ketua Pengurus Yayasan Unisma 2025-2029. Jadi baru sekali. Nah, Prof, mungkin bisa diceritakan perjalanan karir sampai akhirnya menjadi Ketua Pengurus Yayasan Unisma ini. Baik, baik. Terima kasih Pak Sadono yang saya Ya. diberi waktu untuk wawancara pada siang hari ini. Jadi saya itu masuk di Universitas Islam Malang tahun 1992. 1992. Jadi dosen pertanian. Kemudian setelah itu pada tahun 1992 itu tentunya pada saat itu masih ikut peraturan lama, S1 boleh mengajar S1. Nah, kemudian Oh. kemudian berikutnya ada peraturan dan sebagainya, kami harus sekolah S2. Maka kami melanjutkan tadi yang disebutkan, kami melanjutkan di Ya. saat itu biologi molekuler reproduksi di Universitas Brawijaya itu di bawah naungan Fakultas Pertanian. Sehingga kami masuk gelar saya itu masih MP, sehingga MP. Itu karena memang sebenarnya itu kalau sekarang itu SSI, jadi MSI kalau sekarang. Ya. Ya, kemudian saya masih ikut yang lama karena masih bergabung di payungnya Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya sehingga gelar saya MP. Kemudian
Berikutnya tahun 2000 kami mencoba melanjutkan S3 di Unpad Universitas Bandung, sehingga sampai pada saat itu tahun 2024 kami kembali, kemudian kami mencoba untuk mengurus guru besar, mencoba. Pada saat itu masih apa ya, masih jurnalnya tidak dituntut jurnal Scopus seperti sekarang. Jadi, sehingga tapi meskipun demikian perjalanan dari mencapai guru besar saat itu juga sama-sama rumitnya, karena mencari jurnal yang terakreditasi itu sulitnya setengah mati, hampir sama dengan yang sekarang Scopus itu. Sehingga kami mengusulkan, dan tahun 2009 itu alhamdulillah guru besar saya turun, sehingga saya termasuk produk lama, jadi masuk produk lama. Kemudian hingga sampai sekarang kami tetap mengajar di Fakultas Pertanian di Unisma ini. Itu yang perjalanan jadi dosennya seperti itu, Pak Sardono. Ya, ya. Nah, kemudian sampai menjadi ketua yayasan. Iya, jadi kami dulu mengawali karir itu atas kepercayaan teman-teman. Kami mengawali dari kepala perpustakaan, saya dulu kepala perpustakaan di Fakultas Pertanian. Kemudian setelah itu kemudian dipercaya jadi ketua jurusan, dan dulu namanya ketua jurusan di bidang agronomi. Kemudian setelah itu kami dipercaya jadi dekan. Saya jadi dekan. Kemudian setelah itu kami diminta naik untuk membantu Profesor Surahmat yang saat itu jadi rektor. Kami ditunjuk menjadi pembantu rektor 2 saat itu. Kemudian setelah itu kami masuk di yayasan saat itu, membantu untuk di bidang pendidikan. Jadi wakil ketua umum bidang pendidikan di yayasan saat itu. Kemudian belum genap, kami cuma baru setahun, kemudian kami diminta untuk memimpin di Pascasarjana, sehingga pada tahun itu juga setahun, kemudian setelah di yayasan kami masuk di Direktur Pascasarjana, dan berakhir pada tahun 2019. Tahun 2019 kemudian saya mencoba istirahat sekitar 5 tahunan. Nggak tahu ini kemarin saya diamanai kembali pada tahun 2025 kemarin itu, diamanai untuk memegang jabatan ketua pengurus yayasan oleh Dewan Pembina yang saat ini dijabat oleh Profesor Muhammad Nuh yang dulu mantan dari Menteri Pendidikan, itu yang menjadi Dewan Pembina di yayasan kami. Itu ceritanya sampai saya menjadi ketua pengurus yayasan saat ini. Demikian Pak Sardono. Iya, baik. Prof, itu apa bedanya antara ketua pengurus yayasan dengan Dewan Pembina? Iya, jadi kalau Dewan Pembina itu di atasnya ada namanya Dewan Pembina, di bawahnya itu ada pengurus yayasan dan ada pengawas yayasan. Baru kemudian di bawah kami itu ada wakil-wakil bidang yang membidangi badan pelaksana kegiatan yang seperti misalkan ada Unisma, Polisma, Semainus, dan sebagainya, itu ada di bawah pengurus yayasan. Jadi pembina itu yang menentukan kebijakan. Jadi pembina itu yang menentukan kebijakan. Mungkin ada kebijakan A, B, C, D, dan seterusnya. Kami terjemahkan oleh pengurus dan pengawas yayasan. Itu Pak Sardono. Jadi strukturnya seperti itu. Ya. Baik. Nah, sekarang menarik, banyak sekali pendidikan tinggi yang berbasis agama, terutama agama Islam. Ada yang negeri, ada yang UIN, ada IAIN, ada beberapa label agama juga ada yang Muhammadiyah, ada yang NU dan sebagainya. Apa yang membedakan dengan Universitas Islam? Universitas Islam Malang itu sebenarnya dulu ini kan zamannya zaman Orde Baru dulu. Jadi ini saya menukil dari cerita pendiri. Jadi pada saat Orde Baru itu kan memang ada sedikit apa ya, kalau namanya yang berbau-bau Nahdlatul Ulama itu agak dipinggirkan, sehingga untuk menyikapi itu maka pendiri itu tidak menamakan Universitas Nahdlatul Ulama Malang, tapi dinamakan Universitas Islam Malang.
untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Sehingga meskipun kami sendiri bahwa afiliasi kami adalah Nahdlatul Ulama, gitu. Seperti itu Pak Sadono. Latar belakangnya seperti itu. Ya, baik. Nah, kemudian juga ada nama Universitas Islam yang di berbagai kota. Ada Universitas Islam Bandung, ada Universitas Islam Indonesia. Itu ada jaringan atau terpisah-pisah, Bro? Iya, jadi itu terpisah-pisah Pak Sadono. Jadi ada Universitas Islam Madura, ada Universitas Islam Ya. Kadiri dan sebagainya terpisah. Jadi mereka terpisah dari sendiri-sendiri, jadi independen seperti itu. Ya. Meskipun afiliasinya tetap Islam, tapi dalam hubungan yayasan dan sebagainya terpisah. Jadi seperti itu. Telah terbit edisi digital dan cetak. Majalah Politik Indonesia edisi ke-6 Februari 2025. Membahas mengenai Hari Pers Nasional 2025, dinamika perjuangan media cetak hingga kondisi media siber di Indonesia. Untuk informasi dan berlangganan dapat menghubungi kontak yang ada di video. Ya, baik. Lalu apa yang membedakan satu dengan yang lain, Bro? Kami ada yang di bawah kendali namanya PTNU. Jadi ada PTNU yang membidangi secara nasional yang memadai universitas-universitas yang di bawah naungan Nahdlatul Ulama. Itu ada pengurusnya di PTNU yang di bawah naungan PBNU. Itu ada yang memang ditugasi seperti itu, Pak Sadono. Ya, Unisma Malang termasuk perguruan tinggi yang mencapai akreditasi unggul, jadi termasuk perguruan tinggi yang papan atas. Nah, ke depan apalagi yang ingin dicapai oleh Unisma menurut program yayasan? Ya, jadi memang target goal tahun 2027 itu Unisma memang ditantang harus bisa menjadi world class university. Jadi mereka harus naik kelas menjadi universitas yang berkelas dunia. Jadi seperti itu. Jadi memang perjuangan kami itu memang menuju arahnya tahun 2027 itu harus menjadi world class university dengan berbagai macam perjuangan. Sekarang teman-teman yang ada di Unisma khususnya itu sedang berjuang menuju ke sana. Ya. Lalu apa sebenarnya kewenangan yayasan terhadap perguruan tinggi? Mungkin selain memilih pimpinan seperti rektor itu, Prof. Jadi begini, jadi kalau yayasan di sini memang tugas utama dari yayasan di sini adalah mengelola. Jadi kami ini mengelola. Jadi yayasan ini adalah mengelola badan pelaksana. Badan pelaksana itu termasuk di sini adalah Unisma. Unisma itu adalah masuk badan pelaksana. Bagaimana kita mengelola baik meninjau dari segi manajemennya, kemudian dari segi sarana prasarana dan sebagainya, itu yang selalu diawasi dan sebagainya secara berkala, itu selalu diminta. Jadi bagaimana perjalanannya dan sebagainya, itu selalu yayasan yang selalu menentukan seperti itu, Pak Sadon. Ya, jadi yang menentukan pimpinan dan anggaran itu yayasan ya, Prof? Iya, yang utama begitu. Jadi misalkan di sini pimpinan dari rektor, wakil rektor itu adalah ditentukan oleh yayasan. Jadi ditentukan yayasan. Pertama, kalau pemilihan dari rektor, ya memang harus lewat yayasan. Kemudian wakil rektor dan sebagainya setelah dipilih, tetap mereka harus lewat yayasan. Kecuali di sini ada dekan dan sebagainya, itu dipilih oleh rektor. Jadi kami menentukan yang topnya saja, top pimpinannya. Ya. Seperti itu. Ya. Itu hanya sampai di ketua yayasan atau pengurus yayasan atau sampai ke pembina tadi, Bro? Iya, persetujuan prinsipnya begini. Jadi pengurus dan pengawas itu adalah sebagai pelaksana, kalau di yayasan itu pelaksana. Kemudian kebijakan sebelum menjadi keputusan itu ada di wewenang Dewan Pembina. Jadi sebelum kami membuat suatu SK, maka harus terlebih dahulu itu meminta persetujuan atau meminta pertimbangan dari Dewan Pembina.
yayasan seperti itu. Jadi strukturnya seperti itu. Jadi kalau misalkan rektor setelah kami berusaha memilih, menemukan satu misalkan, kemudian kami sampaikan ke Dewan Pembina. Apakah Dewan Pembina dengan ini dipertimbangkan, apakah setuju atau tidak dan sebagainya. Kalau dia setuju, maka bisa langsung kami SK-kan. Seperti itu Pak Sadon. Ya, baik. Nah, kalau mengenai keuangan, pendanaan, itu kalau mengalami misalnya kekurangan, apakah itu menjadi tanggung jawab yayasan, Prof? Secara hukum memang begitu, jadi secara hukum. Tapi ini kita selalu kita berusaha, jadi kita berusaha melihat cash flow, melihat semuanya. Itu kalau memang sampai terjadi demikian, ya tanggung jawab kami memang tanggung jawab kami untuk bagaimana misalkan menutup kekurangan tersebut, itu memang tanggung jawab kami, karena memang dari semua badan pelaksana itu tanggung jawabnya kepada kami, kepada pengurus. Sehingga kalau ada segala sesuatu yang memang krusial, ada sesuatu yang memang kurang, minus dan sebagainya, kami berusaha mencarikan jalan agar tidak minus, seperti itu, menutup dan sebagainya. Itu sudah menjadi begitu. Nah, tapi kalau pengalaman selama ini dengan Unisma seperti apa, Prof? Apakah pernah kurang atau bahkan berlebih? Kalau ini kan saya kan baru 1 Januari Pak Jadon, baru 1 Januari kemarin. Tapi kalau melihat dari runtutan dari kondisi Unisma, memang dari segi keuangan dan sebagainya sehat selama ini, jadi sehat, ya, tidak ada masalah, sehat. Ya, baik. Ternyata selain Unisma, yayasan juga menaungi ada politeknik, ada pesantren, SMA, rumah sakit dan bisnis-bisnis lainnya. Ini seperti apa, Prof? Apa saling mendukung atau menambah kalau ada yang kurang, itu seperti apa, Prof? Tidak, jadi begini Pak Sarono, jadi dalam struktur itu setelah ada Dewan Pembina, kemudian ada seperti kami, jadi ada Dewan Pengawas, kemudian ada seperti kami, jadi pengurus. Pengurus ini dia mempunyai badan pelaksana. Badan pelaksana di bawah pengurus ini ada badan pelaksana yang di situ ada wakil bidang. Jadi masing-masing ada wakil. Misalkan wakil bidang pendidikan. Di bawahnya itu ada Polisma yang tadi panjenengan sebutkan, kemudian yang kedua ada Smainus SMA, kemudian ada Unisma. Kemudian ada lagi misalkan wakil bidang tentang kesehatan. Wakil bidang kesehatan itu membawai antara lain di sana ada RSI, kemudian ada poliklinik yang ada. Kemudian bidang bisnis ini misalkan di bawahnya itu ada misalkan ada perparkiran, kemudian ada bidang kantin dan sebagainya, itu yang di bidang. Jadi modelnya strukturnya seperti itu, sehingga pertanggungjawaban dari badan pelaksana itu nanti langsung ke wakil bidang ke kami bertanggung jawab kepada Dewan Pembina Yayasan. Seperti itu Pak Sadon. Iya, baik. Nah, banyak atau mungkin tidak banyak, tetapi ada di beberapa kasus bahwa konflik di yayasan dengan lembaga pendidikan itu yang menjadikan pendidikan tinggi itu tidak berkembang atau seperti apa di banyak kasus. Nah, pengalaman ini pernah terjadi apa tidak, Prof, di Unisma? Iya, jadi kalau kejadian-kejadian seperti itu memang biasanya terjadi menjadikan yang namanya badan pelaksana jadi tidak sehat. Jadi tidak sehat. Ya. Jadi misalkan ada hal-hal yang mungkin pada kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak bisa diterima oleh badan pelaksana, itu yang biasanya menyebabkan semacam tingkat kepercayaan pada pimpinannya dari yayasan ini tidak begitu bagus, sehingga biasanya ada clash, tapi ini kami berusaha untuk menetralisir seperti itu. Jadi memang sebenarnya ada itu, ya memang biasanya memang ada sesuatu yang ideal itu memang kalau di dunia ini kan nggak ada yang 100% ideal, pasti ada bagian-bagian. Nah itu kalau dengan Unisma sendiri kami nyaman-nyaman saja. Jadi mereka ada kebijakan-kebijakan dari DPY kami laksanakan, kemudian kami sampaikan kepada
badan pelaksana menerima dan sebagainya selesai. Jadi kami berusaha memang menjaga semuanya, mulai dari bottom sampai top itu kami berusaha untuk menjaga sehingga bisa sehat. Memang ada yang bagian-bagian kerikil kecil Pak Sardono, ada. Iya. Iya. Nah, Prof, tadi di atas pengurus ada Dewan Pembina, artinya yang kemudian mempunyai kekuasaan tertinggi Iya. kelihatannya Iya. untuk menentukan arah lembaga pendidikan tinggi. Nah, itu cara Iya. pembentukan Dewan Pembina seperti apa? Karena nggak ada yang lebih tinggi lagi. Iya, enggak ada. Enggak ada. Di atasnya itu enggak Iya. ada, kecuali Tuhan. Iya, makanya itu cara membentuknya seperti apa itu Dewan Pembina, Bro? Jadi itu ya kesepakatan para sesepuh, para senior dan sebagainya itu yang Eh, diatur oleh AD ART yang sudah ada di sana. Nah, mereka akan ya bersepakat sendiri, tidak ada di atasnya. Mereka akan Iya. bersepakat dengan memenuhi ADART yang mereka buat sendiri. Jadi itu. Jadi mereka bicara dengan dirinya sendiri. Jadi tidak ada yang betul karena mereka yang tertinggi. Telah terbit Majalah Kesehatan Indonesia edisi pertama Februari 2025. Kontroversi BPJS dan PPDS serta tantangan dalam mencari model terbaik layanan kesehatan di Indonesia. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silakan hubungi kontak yang tertera di dalam video. Baik, ini memang sesuatu yang unik ini. Artinya siapa yang menentukan itu? Ya. Nah, eh, akhir-akhir ini ada keluhan di beberapa perguruan tinggi swasta, tapi saya tidak tahu di Unisma terjadi apa enggak, bahwa ada kecenderungan mahasiswa baru itu menurun karena pengaruh perguruan tinggi negeri yang makin mendapat kesempatan atau peluang untuk menambah mahasiswanya itu dengan berbagai skema. Apakah itu terjadi juga di Unisma, Bro? Iya, di Malang terjadi itu Pak Seron. Jadi termasuk di Unisma Iya. dapat imbas tapi tidak banyak, hanya stabil. Ah, Memang 3 tahun ini memang ada penurunan tapi tidak drastis, tapi ada penurunan ya mungkin sekitar 10 atau mungkin 15%. Ada penurunan iya, karena memang dari pesaing, universitas pesaing iya, itu terutama yang negeri itu membuka luar biasa dengan berbagai macam jalur. iya, Sehingga saya kira memang memang mahasiswa yang datang ke Malang itu sudah given, kemudian pembaginya iya, yang berbeda. Sehingga itu bukan dialami oleh kami saja, tapi swasta-swasta iya, yang di Malang semuanya merasakan itu. iya. Baik, Prof, itu ada nggak standar, Prof? Jadi misalnya Universitas Sehat itu kalau jumlah mahasiswanya, misalnya setelah dihitung-hitung dengan jumlah fakultas, jumlah dan sebagainya dosen itu ada standar idealnya, termasuk pendapatan dari mahasiswanya itu. Kalau kurang dari itu, maka pasti akan defisit atau ada kesulitan dan sebagainya gitu. Seperti apa, Prof? Kalau di kami menghitung di Unisma sendiri itu sekitar 2.500 Pak Sardono. Jadi Hmm. 2.500 itu sudah BIP-nya sudah di situ. Jadi kalau dia di bawah itu kita mesti nombok. Jadi Iya, ini pendaftar yang baru. Jadi fresh graduate. Jadi dia masih baru. Jadi masih baru pendaftar itu. Kemudian jumlahnya itu sekitar 2.500. Kalau misalkan di bawah iya, itu kita mesti nombok, tapi kalau di atas itu kita bisa iya, untuk. Jadi BIP-nya itu jatuh di 2.500. iya. Iya. Begitu. Itu di Unisma. 2.500 itu baru atau total, Bro? Baru, 2.500 baru. Kalau baru. totalnya kami sekitar 15 ribuan, 15 ribuan Oh lebih. iya. Ya. Oke. Nah, Itu sekarang yang baru saja, Pak. Yang baru saja itu. 2000 ya, 2.500 itu tercapai apa belum sekarang sampai saat ini, Bro? Kalau kemana ya turun sedikit, sekitar 2.000 sekian sedikit gitu. Nggak sampai ya sedikit Ya. memang turun sekitar 10 sampai 15%-an. Iya. Tapi kan pendaftaran belum selesai, Bro. Pendaftaran kalau sekarang kan iya dalam proses sekarang untuk yang 2026 memang belum Mas Eno, ini sekarang masih dibuka memang. Untuk yang Hmm. 2024 kan sudah selesai. Iya, iya. 2025
kan ini baru-baru Januari Februari masuk. Ya. Ya. Jadi nanti terakhir bulan apa penghitungannya itu, Bro? Perhitungannya itu nunggu sekitar Agustus September. Jadi Agustus September itu kan mulai semester baru, Pak Sardono. Jadi itu mulai perhitungan kita dapat mahasiswa berapa. Jadi dihitung di situ. Karena sebelum ospek itu kan berarti finishing berapa jumlah mahasiswa yang masuk. Itu baru dihitung sebelum ospek dilaksanakan. Ya, baik. Nah, terakhir, Prof. Sekarang kan untuk apa ya? Untuk menjaga stabilitas pendanaan di perguruan tinggi, kan banyak perguruan tinggi yang menggalang dana abadi itu. Nah, apakah itu juga terjadi di Unisma? Iya, kalau Unisma itu memang punya satu gedung bundar itu yang memang disewakan untuk berbagai macam acara dan sebagainya, gedung bundar, kemudian adalah sport center yang bisa digunakan untuk olahraga SMA atau mungkin event-event tertentu, biasanya dia menggunakan itu. Kemudian Darusunawa, kemudian ada pondok pesantren tadi, yang pondok pesantren tadi bukan di bawah yayasan, tapi pondok pesantren itu ada di bawah Unisma, ada di bawah Unismanya sendiri. Itu yang bidang-bidang yang bisa digunakan untuk menambah income dari Unisma itu sendiri. Jadi tidak tergantung pada mahasiswa. Ya, baik. Mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan yang tadi belum sempat kami tanyakan, Prof. Ya, jadi saat ini memang Unisma lagi berada di urutan 153 di Asia Tenggara menurut World University Ranking. Itu mudah-mudahan ini dengan harapan nanti itu bisa naik, jadi rankingnya bisa naik sehingga tujuan Unisma untuk terbang melesat, jadi slogannya Unisma itu adalah terbang melesat, mudah-mudahan bisa tercapai pada tahun 2027 itu bisa tercapai jadi universitas yang berkelas dunia. Itu Pak Sardono. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Sugianto STMP, Ketua Pengurus Yayasan Unisma. Mudah-mudahan apa yang ingin dicapai tahun 2027 menjadi World Class University bisa menjadi kenyataan. Sekali lagi terima kasih, selamat bekerja, selamat berjuang, Prof. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telah terbit Majalah Ekonomi Indonesia edisi kedua Februari 2025. Generasi milenial mulai mendominasi pasar saham. Untuk informasi pemasangan iklan dan berlangganan, silahkan hubungi kontak yang tertera di dalam video